Shalom, berjumpa lagi dalam Midweek Worship pada hari ini. Mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan.
Tuhan, terima pujian dan penyembahan kami sebagai upah yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, terobosan-terobosan yang baru. Berfirmanlah buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Philip Sutisna. Silakan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya ingin menyampaikan pesan bagi kita di tengah-tengah masih merebaknya pandemi, bahkan semakin meningkat. Tapi mari kita tetap memiliki keyakinan di dalam Tuhan bahwa bersama Tuhan kita pasti menang. Pada malam hari ini saya ingin membawa kita semua dalam 1 Tawarikh 29. Saya akan bacakan saudara sekalian. 1 Tawarikh 29, demikian bunyinya ayat yang ke-10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kekayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Yang terkasih saudara, kita melihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. LAI menuliskan judulnya Nyanyian Pujian Daud. Saya melihat bahwa ini bukan hanya sekedar nyanyian, pujian, tapi juga merupakan sebuah doa, ya, doa akhir dari seorang yang beriman, seorang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh pada Allah-Nya, saudara sekalian. Maka di dalam pujian ini kita melihat bagaimana kehidupan Daud sebagai sosok yang sangat mengasihi Allah yang hebat. Maka kita melihat bagian pertama ini, saudara sekalian, Daud memuji, mengagungkan Tuhan. Ya, saat-saat masa tuanya, saat-saat akhir hidupnya, inilah kehidupan seorang yang sungguh-sungguh beriman, yang mengasihi Allah. Saudara, hidupnya penuh dengan pujian, penghormatan hanya kepada Tuhan. Maka dalam bagian ini kita melihat bagaimana Daud memuji, mengagungkan Tuhan. Saudara sekalian, kalau saudara membaca, ada sekitar 10 lebih, mungkin 14, ya, 14 pujian Daud terhadap Allah, menunjukkan bahwa Daud memandang Allah yang dia sembah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang sangat besar, Allah yang sangat agung. Pujian itu sangat lengkap, sangat luar biasa. Ini di tengah kesulitan, ya, kita tahu kalau masa tua Daud itu tentunya merupakan hal yang lumrah seperti banyaknya kehidupan manusia. Ya, kalau saudara melihat Daud mengalami sampai dipersiapkan seorang gadis begitu untuk istilahnya, firman Tuhan menunjukkan bukan untuk seksual, tetapi untuk memberikan kehangatan bagi tubuhnya, bagi tubuh tuanya sang raja.
Ya, saudara sekalian, menunjukkan bahwa masa tua Daud juga pasti sebagai manusia penuh dengan kesusahan. Tapi di tengah kesusahan, di tengah pergumulan seperti itu, kita melihat bahwa dia tetap memiliki keyakinan, memiliki kerinduan untuk selalu memuji, mengagungkan Allahnya. Ya, dia ungkapkan segala hal pujian bahwa hanya Tuhan yang memiliki kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran. Saudara sekalian, ya. Maka Daud mengatakan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, kuasa mengokohkan segala-galanya. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan segala sesuatu kepada kita. Ya, Daud mengatakan dia yang besar, dia yang sanggup membesarkan, dia yang sanggup mengokohkan. Percayalah saudaraku, bahwa Tuhan, dia Allah yang sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Ya, pujian Hana, ibunda Samuel, dalam Samuel 1 Samuel saudara sekalian pasal 2, ketika Tuhan memberikan anak, dia ungkapkan tentang kedaulatan Allah yang hebat, Allah yang sanggup meninggikan orang yang rendah, merendahkan orang yang tinggi. Saudara sekalian, hanya Allah yang sanggup. Ya, maka kita manusia ini begitu rapuh, begitu tidak punya kemampuan. Mari kita belajar dalam segala kondisi, dalam keadaan, dalam segala situasi, di saat-saat seperti pandemi sekarang ini, kita tetap memuji Tuhan, memandang Tuhan Allah yang sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Lebih lanjut saudara sekalian, saya ingin baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti itu. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu lah segala-galanya. Luar biasa. Dalam doa Daud, kita tahu bahwa kerinduan Daud yang dia sampaikan saudara sekalian kepada Nabi Nathan, dia ungkapkan, dia katakan, izinkan aku untuk aku membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Wah, permintaanmu itu bagus, kata Nabi Nathan. Permintaanmu itu sungguh luar biasa. Tuhan berkenan kepadamu Daud. Ketika Nathan pergi, dia melangkah, Tuhan katakan kepada Nathan, sampaikan kepada Daud, dia tidak boleh membangun rumah Tuhan. Kenapa? Karena tangannya penuh dengan darah. Dia sudah terlalu banyak berperang, dia sudah terlalu banyak membinasakan musuh-musuhnya. Dan Tuhan katakan, jangan Daud, biarkan nanti anaknya saja. Nathan kembali lagi dan Daud menerima itu saudara sekali. Ya, tapi dengan kerinduannya kita melihat kebesaran hati Daud, walaupun tidak diizinkan, dia tetap rindu memberikan persembahan yang sudah dia siapkan, kumpulkan selama hidupnya, dan dia mau serahkan kepada Tuhan semuanya itu. Tapi dengan sebuah kerendahan hati yang luar biasa dari Daud. Daud katakan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami persembahkan, Tuhan yang punya, Tuhan yang memilikinya. Ini luar biasa, saudara. Ya, dalam bagian ini, bagaimana bisa kehidupan seorang Daud mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah kesehatan, masalah masalah dirinya yang sudah cukup lanjut. Tapi luar biasanya di sini kita melihat
bagaimana pemahaman pengertian Daud sebagai seorang umat ya, yang mengasihi Tuhannya dengan sempurna, saudara sekalian, yang mengasihi Tuhannya. Maka Daud mengungkapkan betapa indahnya Tuhan, ya, betapa baiknya Tuhan. Saudara sekalian, saat-saat seperti ini kita melihat di tengah-tengah pandemi seperti ini, yang kita dengar, yang kita lihat begitu banyak orang-orang bergumul, ya, orang-orang menggerutu, banyak orang mengeluh bahwa usahanya susah, ya, bahwa usahanya menurun, bahwa kehidupannya mengalami banyak pergumulan, persoalan. Ini yang kita lihat, ya. Bagaimana kita melihat, saudara sekalian, dalam tayangan atau dalam media dikatakan dulu masa-masa sebelum masih Januari Februari itu mungkin yang bercerai sekitar 100-an, di bawah 100. Tapi ketika masa pandemi seperti sekarang ini sampai antri, satu hari bisa melayani 300 orang, saudara sekalian. Orang-orang mereka saling menyalahkan, suami salahkan istri, istri salahkan suami, ya, orang tua salahkan anak, anak salahkan orang tua. Begitu banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Kenapa? Merasa diri nggak puas, merasa diri, saudara sekalian, susah, ya, sehingga akhirnya paling enak salahkan orang lain, salahkan Tuhan. Ini yang terjadi. Tapi kita melihat Daud ketika masa tuanya menjelang akhir hayat hidupnya, secara manusia tidak memungkinkan, ya, tubuhnya sudah begitu rapuh, sudah, saudara sekalian, saya percaya kekuatannya sudah begitu tidak ada, lemah keadaannya, tapi dia memandang Tuhan, dia memuji Tuhan, dia ungkapkan tentang kebesaran Tuhan, dia katakan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur bahwa semua yang dia miliki, yang dia mau persembahkan berasal dari Tuhan. Kita tidak melihat apa yang yang disediakan buat anaknya Salomo, tapi dia ungkapkan dengan penuh sukacita hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan saja yang dia sembah, dia persembahkan semua yang dia miliki. Ini hal yang sangat indah, luar biasa sekali. Mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengingatkan, bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah senantiasa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ya, apakah kita bisa menjadi umat Tuhan yang bersyukur? Oh, kita anggap bersyukur sebuah dosa yang sepele. Saya mau katakan, itu dosa yang serius, itu dosa yang diungkapkan merupakan dosa akhir zaman. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 10, bagaimana kita melihat dalam firman Tuhan mengungkapkan Israel binasa diserakan di padang gurun, salah satunya adalah karena dosa bersungguh-sungguh. Saudara, mari kita belajar untuk bersyukur senantiasa, ya, di tengah-tengah seperti ini. Mari kita pandang Tuhan, mari kita pandang sesama kita, kita pandang pasangan kita dengan penuh syukur. Luar biasa bahwa engkau menjadi pasanganku, ya. Suami bersyukur kepada Tuhan, suami bersyukur kepada istri, suami juga bersyukur kepada anak-anak atas semua yang Tuhan berikan bagi kita melalui mereka. Saudara, mari kita selalu bersyukur, ya, dan kita rasakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara sekalian. Lebih lanjut kita melihat hal yang terakhir, ayat 17-19. Ini Daud mengungkapkan seperti ini, kau tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan,
Allah Abraham, Ishak dan Israel. Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Ini bagian yang terakhir, saudara. Apa rahasia kemenangan seorang Daud sebagai seorang raja, dan dia menjadi standar ukuran raja-raja yang dipercayakan Tuhan, ya, yang raja-raja yang memerintah di Israel. Daud menjadi seorang raja yang luar biasa, yang menjadi standar. Ya, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, ya, karena kecintaannya yang luar biasa, ya, dia melihat apa sih yang paling penting dalam kehidupan, apa sih yang paling utama dalam kehidupan. Dia ungkapkan, saudara sekalian, bahwa kerinduan dia supaya, saudara sekalian, umat Tuhan itu memiliki kecenderungan hati kepada Tuhan. Ya, ketika umat Israel memandang, merindukan sebuah bait Allah, ada sebuah rasa cinta yang menggelora di dada mereka untuk mempersembahkan sesuatu, maka Daud katakan, pelihara kecenderungan hati. Ya, tetaplah tujukan hati mereka kepadamu, supaya mereka memandang, mereka mengutamakan Tuhan. Ini doa yang luar biasa. Kepada anaknya Salomo dia katakan, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu, kepada peringatanmu, kepada ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Ini yang dia ungkapkan. Dia begitu rindu, seorang Raja Daud mengungkapkan begitu rindunya supaya umat Tuhan senantiasa memiliki hati yang cenderung kepada Tuhan. Ya, saya kira itu yang paling utama, saudara sekalian. Menunjukkan hati hanya kepada Tuhan. Kepada Salomo, berikan hati yang tulus. Mungkin ini yang kita melihat. Ya, tapi Lukas dalam urapan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul diungkapkan, inilah kita melihat bagaimana hasil akhir penilaian dari kuasa Allah kepada Daud. Seorang yang berkenan, ya, seorang yang selalu melakukan kehendak Allah. Wah, ini Daud. Kenapa Tuhan begitu cinta kepada Daud? Dia manusia biasa, ada kesalahan, ada kekurangan, tetapi kita melihat dia memiliki satu pandangan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Saudara, ya, pada kesempatan ini mari, bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan? Ibrani pasal 13 mengungkapkan, pandang kepada Dia, ya, yang telah tekun memikul salibnya, supaya menggantikan kehidupan kita yang penuh sengsara ini digantikan dengan sukacita, supaya kita teguh berdiri, supaya kita teguh senantiasa mengiringi Yesus sampai akhir, saudara sekalian. Kita tidak mudah goyang, tidak mudah jatuh menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Ketika kita melihat begitu banyak orang-orang berguguran, iman berguguran, banyak orang-orang yang tidak lagi, mereka bertanya, di mana Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Bukan saatnya kita seperti itu. Saatnya bagi kita adalah mari memberikan sebuah persembahan syukur kita. Memberikan hati yang tulus, memberikan hati yang penuh gelora, memandang kepada Yesus, Dia yang paling indah, yang paling baik dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita masih diizinkan hidup, kita masih diizinkan berkarya, apapun yang kita lakukan semuanya karena Yesus, karena anugerah Yesus. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, inilah sebuah rahasia yang indah yang Daud, yang firman Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud.
Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemenang sampai pada akhir? Saudara, mari kita senantiasa memandang dia yang berdaulat, yang penuh otoritas, dia yang berkuasa atas setiap pribadi, setiap kehidupan kita. Ya, sehingga kita yakin bahwa di dalam dia kita aman, di dalam Yesus kita tenang. Ya, mengucap syukur senantiasa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ucapkan syukur senantiasa seperti Daud sekalian mengucap syukur. Dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita utamakan Tuhan lebih dari yang lain. Prioritas hidup yang terutama adalah memandang, menunjukkan hati kita kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. God bless you. Bapak Ibu, kita akan akhiri dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber berkat kami, dan nyatakan kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dimanapun, tetap dalam penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ketika kami senantiasa Tuhan mengucap syukur, maka itulah bukti kehidupan yang menikmati segala anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang mengakui akan kedaulatan Tuhan yang memerintah atas hidup kami, yang memimpin, yang menolong kami Tuhan. Bahkan Engkaulah Tuhan yang senantiasa ajar kami untuk mengutamakan lebih dari apapun di dunia ini. Kami bersandar berharap sepenuhnya hanya kepada Yesus Tuhan. Tuhan ajar kami seperti Daud untuk senantiasa memiliki pandangan Tuhan yang demikian. Maka saat ini kami berdoa untuk dunia, umat manusia, kami semua yang sedang mengalami pandemi. Begitu banyak Tuhan akibat pandemi ini, baik dampak ekonomi, dampak kesehatan, jelas Tuhan begitu banyak yang menjadi korban, dan bahkan dampak sosial, bahkan dampak-dampak yang lain pun membuat begitu banyak Tuhan kesusahan. Banyak kehidupan anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, banyak anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan mungkin pengurangan jam kerja. Hamba mohon kasih setia-Mu bahwa Engkau adalah gembala kami yang memelihara, yang menjaga, yang mencukupi kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, dan kami berdoa untuk bangsa kami, Pak Presiden Jokowi beserta Pak Kiai Maruf. Tuhan, Bapak Wakil Presiden, kiranya Tuhan sertai, berikan hikmat memimpin bangsa kami. Tuhan, mengatur segala sesuatu supaya khususnya dalam menangani COVID ini Tuhan. Tim gugus tugas yang dibentuk diberikan hikmat oleh Tuhan, memberikan pertolongan, kasih, kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk seluruh Tuhan para tenaga medis yang bekerja di garis depan, Tuhan, para perawat, bahkan rumah sakit, semuanya Tuhan kiranya berikan pertolongan supaya bukan hanya keuntungan yang menjadi sasaran mereka, tetapi juga kesehatan, pemulihan bagi bangsa ini. Kami berdoa bahkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini, Tuhan nyatakan kasih-Mu. Kiranya kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang yang bijak untuk bisa membuat vaksin yang baik, yang tidak menimbulkan masalah tetapi juga memberikan kesembuhan bagi seluruh umat manusia. Kami percaya Tuhan ada saatnya, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati tim MWW Tuhan yang boleh senantiasa melayani Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Pendeta Nathan, kami serahkan beserta dengan istri dan juga seluruh tim, diberikan kesehatan, kekuatan,
apapun yang dikerjakannya hanya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Setiap pendengar diberkati, dipakai Tuhan makin lebih baik, lebih indah, lebih kuat, lebih teguh, dan kami menjadi umat-Mu yang senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Hamba bersyukur untuk kasih kemurahan, untuk anugerah, untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Akhirnya saudaraku pula telah disertai dengan kasih karunia rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan damai sejahtera penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus Allah Putra, pemeliharaan, persekutuan, penghiburan yang termanis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.